Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di materi kita mata kuliah tentang data mining. Salam sehat. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini dan ke depannya. Amin. Nah, minggu kemarin kita membahas tentang prinsip atau konsep clustering. Ya, kemarin kalau kita ambil dari intinya itu, dari clustering itu ada 3 bagian utama dalam hal pengelompokan data. Yang pertama itu adalah algoritma Kamin dan variannya ya. Yang kedua adalah uh, hierarkikal ya. Hierarkikal itu nanti algoritmanya ada aglomeratif ya. Terus juga ada yang namanya nanti Paji ya, ke kelompoknya Paji. Nah, kalau yang kami hari ini algoritma Kamin ini non hierarkikal ya, clustering. Jadi tidak ada uh, tingkatannya bahasanya gitu ya. Tapi ini mengelompokkan tentang kesamaan dari data kita. Nanti dihitung jarak antara data yang satu dengan yang lain. Itu konsepnya Kamin itu. Cara menghitungnya bagaimana? Ada beberapa formula, yaitu ada yang namanya algoritma Euclidean distance ya, ada Manhattan, ada Mahalanobis gitu ya. Nah, hari ini akan saya jelaskan tentang algoritma Kamin, bagaimana cara kerjanya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Terus yang pertama kita bahas nanti definisi Kamin secara singkat, ada algoritma Kamin, terus ada studi kasus ya. Nanti ada latihan diskusi ini untuk pekerjaan di rumah gitu ya. Terus apa itu Kamin gitu ya? Ini adalah algoritma salah satu dari clustering yang termasuk kategori non hierarchical cluster gitu ya. Jadi Kamin itu adalah salah satu pengelompokan non hierarki yang digunakan untuk mempartisikan objek data ke dalam kelompok. Jadi mempartisi data kita itu ya ke dalam kelompok. Misalnya data kita ada 20 ya. Kita partisi, kita bagi-bagi ke dalam K-nya. K-nya berapa? Kalau K-nya 3 berarti kita membuat K-nya 3, K-nya 5 gitu ya. Itu yang dikatakan K di sini gitu ya. Nah, kelompok data ya, setiap kelompok data memiliki jarak terdekat dengan sentroid. Nah, di sini kita akan mencari data yang satu dengan yang lain, mencari kedekatan jarak ya, kedekatan jarak. Nanti di antara uh, kedekatan jarak itu dihubungkan dengan sentroid namanya. Sentroid itu adalah titik pusat gitu ya. Nah, ini adalah langkah-langkah algoritma Kamin. Bisa dilihat sini adalah yang pertama, tentukan jumlah klasternya. Jadi tahap pertama itu kalau kita punya data mau berapa K-nya gitu ya. Eh, Identifikasi dulu apa, pastikan dulu di situ mau berapa K-nya gitu ya. Yang kedua adalah alokasikan data ke dalam kelompok secara acak. Jadi dari data kita itu untuk mencari sentroidnya itu apa klasternya itu, titik sentroidnya itu kita membuatnya secara acak. Acak itu apa? Random ya. Jadi dari 20 data itu kita kalau contohnya dari 20 data kita ambil 3 klaster gitu ya. 3 klaster. Berarti kita butuh 3 data dari data kita yang 20 menjadi titik pusat kurang lebih gitu ya. Yang 3 ini Anda boleh menentukan secara random atau acak gitu ya. Terus yang ketiga adalah hitung pusat sentroid ya, pusat cluster ya. Pusat sentroid atau pusat cluster. Sentroid ini nggak titik pusat, ini juga titik pusat ya. Ya. Jadi nama lainnya aja sentroid, tapi yang sering digunakan tuh sentroid gitu ya istilahnya ya. Jadi kita akan menghitung dari sentroid yang kita pilih acak tadi terhadap semua data kita. Makanya di sini hitung pusat cluster dari data yang ada pada masing-masing cluster kita hitung ya. Bisa kita menggunakan algoritma Euclidean distance, Anda bisa Manhattan atau bisa Mahalanobis. Boleh menggunakan rumus yang mana untuk
mencari kedekatan jaraknya. Perhatikan, jarak itu tidak ada minus ya. Misalnya jarak data satu dengan yang lain minus 5, nggak ada yang namanya jarak itu minus. Ya, itu semua positif ya. Terus yang keempat adalah alokasikan masing-masing data ke sentroid terdekat. Jadi kita hitung antara semua data kita yang 20 tadi, kita hitung jaraknya terhadap titik-titik pusat tadi yang kita tentukan yang secara acak tadi. Nah, habis itu kembali langkah 3. Itu nanti namanya langkah 3 balik lagi sini, langkah 3 nanti ada iterasi ya, putar-putar. Nanti sampai kapan selesainya gitu ya. Selesainya itu ketika titik sentroid tidak berubah, klaster juga tidak berubah, jumlah klaster ya porsinya, atau dikatakan dengan sudah konvergen gitu ya. Kalau sudah konvergen berarti algoritma itu berhenti. Nanti di situ sudah selesai. Nah, inilah yang dikatakan langkah-langkah algoritma kami. Nah, ini untuk mencari titik pusat ke data kita itu tadi kan saya udah bilangin ada 3 tadi ya yang biasa digunakan ya. Ada Euclidean distance ya, ada Manhattan, ada Mahalanobis. Itu contohnya untuk data yang numerikal gitu ya. Ini di sini contohnya ini menggunakan Euclidean distance gitu ya. Nah, di sini menentukan titik pusatnya itu ya dari nilai rata-rata semua nilai data pada setiap fiturnya. Jika M menyatakan sejumlah data pada suatu kelompok, I menyatakan fitur ke I dalam sebuah kelompok. Berikut rumus untuk menghitung recordnya. Nah, ini C ini berlaku nanti seperti M sigma J dari 1 sampai M X J ini adalah kita berlaku rumus ini ketika sudah satu iterasi. Satu iterasi sudah kita dapatkan klasternya, lanjut ke iterasi kedua, kita harus mengupdate centroid ini ya. Ini untuk mengupdate centroid. Terus menghitung jaraknya itu menggunakan Euclidean distance. Nah, rumusnya ini seperti biasa. Kita menghitung KNN juga sering menggunakan Euclidean distance ya. Nah, ke X, D itu adalah jarak, simbol jarak ya. X2, X1 sama dengan akar J J-nya dari 1 sampai P. Kita akan menghitung X2 J dikurangin XI. X1 J ya, akar. Jadi ini adalah untuk menghitung. Dari anggap misalnya di sini adalah data kita sentroidnya, ini adalah jarak datanya. Nanti akan berubah-ubah, akan kita hitung semua sentroid dengan data kita yang ada. Nah, di sini pengalokasiannya ke titik adalah AJI 1 ya, di mana jaraknya minimal jarak XJ, CI sentroid ini. Ini adalah datanya, ini adalah sentroidnya. Kalau 0 dan lainnya. Nah, ini ada fungsi objektifnya. Ya. Nah, ini dari J sama I ya. Gitu ya. Tapi di sini menggunakan adalah data kita, atribut kita ya, data kita yang kita gunakan dengan terhadap centroid ya, seperti itu. Nah, itu pengantarnya untuk Kamin ya. Nanti silakan dibaca referensi yang lain yang berhubungan dengan Kamin karena algoritma ini sangat mudah dan sangat populer ya, karena mudah digunakan gitu ya. Nah, ini adalah contoh studi kasusnya. Kita bahas biar paham ya. Di sini bisa Anda lihat. Contohnya kita menggunakan jumlah total penduduk, total ruang, kelas, atau total guru. Dan total guru, dari data ini kita memiliki 23 data gitu ya. 33 data, 23 data ya. Nah, dengan terdiri dari 4 atribut ya, kecamatan, total ya, total ruang, kelas, dan total guru. Tadi masih ingat pertama apa yang dilakukan pada langkah-langkah Kamin? Yang pertama itu adalah tentukan klasternya.
Nah, di sini kasus sekarang kita menggunakan K-nya sama dengan 3 gitu ya. Tadi kan misalkan langkah pertama itu kan adalah menentukan K-nya. Sekarang K-nya sama dengan 3 gitu ya. Nah, begitu. Nah, habis itu langkah kedua tadi apa? Masih ingat bahwa kita menentukan K-nya sentroidnya ini dengan acak ya, random ya. Berarti kita menggunakan mencari 3 dari sini, dari data kita ini sebagai titik sentroid ya. Di sini berarti menentukan sentroid atau titik pusat ya, sentroid menggunakan cara acak gitu ya, cara acak gitu. Nah begitu. Nah di sini kebetulan dalam kasus kita ini kita melakukannya ada 3. Kita ambil adalah Cikarang Barat, Muara Gembong, sama Tambun Utara. Contohnya, kan yang namanya juga acak ya. Anda bisa menggunakan data yang lain ya gitu ya. Kenapa 3? Karena K-nya adalah 3 gitu ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, gitu. Terus habis itu kita bagaimana? Kita menghitung jarak antara sentroid ini dengan data semua gitu ya. Nah, di sini bisa lihat, di sini sentroid yang kita ambil tadi ada 3 ya, Cikarang Barat, Muara Gembong, Tambun Utara. Nanti sentroid saat itu kita identik dengan nanti kita buat klaster 1, sentroid itu untuk klaster 2, sentroid 3 itu untuk klaster 3 gitu ya. Tadi yang menentukan ini acak tadi ya, masih ingat tadi yang slide sebelumnya. Nah, sekarang kita hitung jarak antara ini ya, antara sentroid kita ini dengan semua data kita gitu ya. Data kita yang berapa? Ini ada yang 23 gitu ya. Nah, ada 23 ya. Kita mau hitung jaraknya. Biar lebih mudah, Anda buat lagi tabelnya seperti ini ya. Seperti ini, ada 4 atribut ya. Nah, kita menghitung sentroidnya. Sentroid 1, sentroid 2, sentroid 3 di sini adalah kita masukkan apakah perhitungan ini masuk sentroid 1, sentroid 2, sentroid 3 gitu ya. Nah, nanti untuk menentukan dia ke masuk sentroid mana, mana nilainya di antara 3 ini yang lebih kecil. Berarti dia masuk ke sentroid itu gitu ya. Nah, contohnya di sini dipahami. Ini adalah untuk sentroid 1. Berarti ya, ingat sini ini sentroid 1, ini sentroid 1. Berarti ini yang kita hitung. Dari sini ya. Berarti lihat di sini rumusnya. Lihat perhatikan. Akar ya, tadi kan masih ingat tadi rumus yang tadi Euclidean distance ya. Lihat di slide yang sebelumnya tadi. Akar berarti centroid ini kan centroidnya ya, centroid ini untuk total penduduk ya, berarti dikurangin di pangkat 2. Terus juga centroid, masih centroid 1, ditambah ya, tambah centroid 1 tapi untuk total ruang kelas. Dikurangi dengan data pertama kita yang babelan gitu ya. Habis itu kita kuadratkan lagi. Kita tambahkan lagi untuk total guru, berarti dikurangin total guru yang untuk babelan. Lihat ya rumusnya ini. Kan ada muncul ya. Gampang di situ. Habis itu kita enter gitu ya. Nah habis itu silakan di copy dari ini ke bawah gitu ya. Ini silakan Anda copy ke sini ya. Nah, ini hasilnya. Terus yang kedua, lihat perhatikan. Yang kedua itu, lihat di sini rumusnya, bisa Anda lihat nanti gunakan. Nah, sekarang kita untuk centroid 2. Ini centroid 2, sini adalah centroid 2 gitu ya. Centroid 2 itu berarti kita ngitungnya, ini square itu akar ya. Berarti untuk centroid 2, total penduduk yang ini, yang centroid ini dikurangin dengan yang babelan. Centroid 2 yang ini yang total ruang kelas dikurangin total ruang kelas data kita pertama. Sama seperti yang tadi ya, yang di centroid 1. Nah, habis itu kita enter ya
keluar. Nah, ini silakan di copy. Nah, itu udah. Terus centroid 3 berarti kita berhubungan dengan centroid 3 ini yang Tambun Utara gitu ya. Berarti kita lihat berarti total penduduk yang centroid ini dikurangi dengan yang Babelan. Gitu ya. Terus habis itu tambah lagi yang total ruang kelas dikurangin total ruang kelas yang ada di Babelan gitu ya. Terus ada total centroid 3 ini yang untuk total guru dikurangi dengan yang total guru yang ada di Babelan. Ya, habis itu kita enter. Silahkan ada lihat di rumusnya ini ya. Ini adalah rumusnya, silahkan dipahami ya. Habis itu kita enter. Nah, kita copy gitu ya. Karena semangat ya kalau ngopi-ngopi ya. Langsung keluar hasilnya. Nah, di sini bagaimana menentukan centroid masuk klaster mana? Nah, di sini centroid 1 ini masuk klaster 1, centroid 2 itu masuk klaster 2, centroid 3 itu adalah klaster 3. Nah, di sini perhatikan kenapa dia masuk klaster 2 gitu ya. Perhatikan di sini. Ini kita bandingkan. Bandingkan di antara 3 ini kan 218.000 ya. Ini 59.000, ini adalah 125.000. Yang paling kecil mana? Berarti centroid 2 gitu ya. Centroid 2. Berarti masuk ke klaster 2 gitu ya. Seperti itu. Nah, yang ini yang di bawahnya yang untuk data kedua masuk mana? Bojong Mangu itu apakah masuk klaster 1, klaster 2, klaster 3? Ya di sini kita bandingkan lagi. 136.000 ya, 142.000 sama 208. Mana paling kecil? Paling kecil kan ini kan, klaster centroid 1 ya. Berarti masuk ke klaster 1 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, di sini saya buat rumusnya kalau mau capek ya. Tapi logikanya begitu gitu ya. Jangan kalau nanti walaupun nanti pakai rumus tapi harus paham logikanya dari mana gitu ya. Jadi kita bandingkan. Nah, ini juga kita pakai rumusnya gitu ya. Biar langsung dapat hasilnya. Nah, di iterasi pertama kita mendapatkan jumlah klasternya itu adalah ya. Klaster 1 itu ada 5 kecamatan. Klaster 2 itu ada 14. Klaster 3 itu adalah 4 data. Berarti 5 tambah 14 tambah 4 ada kan 23 ya. Data kita ada 23. Sampai di situ iterasi pertama selesai. Nah, lanjut lagi iterasi kedua. Seperti yang tadi langkah-langkah algoritma tadi itu, langkah ketika kita sudah menghitung langkah keempat, balik lagi ke langkah ketiga gitu ya, untuk iterasi. Nah, bagaimana menentukan titik sentroidnya? Bukan menggunakan sentroid yang lama lagi, tapi sentroid baru ya. Di sini saya gunakan menggunakan di sini lihat sini ada namanya update centroid. Ini yang pertama untuk update centroidnya. Ini dapat dari mana? Centroid 1, centroid 2, centroid 3. Yang ini adalah yang tadi. Masih ingat tadi rata-rata yang tadi ini? Nah, masih ingat tadi di materi kita nih, saya kasih tahu tadi yang ini nih. Ini adalah rumusnya, gitu ya. Seperti itu. Nah, lanjut. Ini adalah dari mana? Lihat di sini rumusnya, udah saya buatin. Perhatikan. Ya. Nah, perhatikan. Nah, jadi semua untuk klaster 1, saya tambah. Saya cari rata-ratanya. Jadi kan ini nih, yang tandanya ya. 1, C9, C13, C14, C15, C26. Itu masuk klaster 1. Lihat ininya. Yang rata-rata dari ini ya. Ada berapa? Ada 5 ya. Ada satu tak gitu. Nah, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang saya kasih warna biru lah ya. Biar mudah membedakannya. Yang warna biru itu saya kasih identitasnya itu adalah klaster 1. Begitu. Nah, kamu cari rata-ratanya gitu ya. Dapatlah ini gitu ya. Nah, ini juga sama. Nah, datanya yang biru juga, yang klaster 1 kita cari. Nah, begitu kan? Yang biru gitu ya. Tuh, yang biru kan ada tandanya ya. Anda lihat. Nah, begitu juga dengan untuk total gurunya ya. Yang untuk klaster center 1. Berarti kita cari rata-ratanya juga yang warna biru yang saya penanda tadi pakai untuk klaster 1 adalah biru ya. Seperti itu.
Nah, untuk cluster 2 bagaimana? Sama. Cluster 2 itu adalah rata-rata dari ini, cluster 2, cluster 2, cluster 2 yang ada 14 kecamatan ini. Bisa Anda lihat sini, tuh. Itu yang hijau ya, warna hijau Anda bisa lihat. Nah, ya kan? Semua saya totalkan atau dibagi dengan jumlah data itu namanya average ya, rata-rata ya. Bisa lihat rumusnya yang di sini ya, seperti itu. Nah, habis itu juga sama seperti ini juga. Ini juga sama. Untuk centroid 3 cari. Nah, sini ada 4 data. Saya kasih yang warna pink ya untuk penanda untuk cluster 3. Nah, di situ cari rata-ratanya juga. Nah, kita dapatkan adalah ini gitu ya. Dapatkan adalah total. Nah, habis itu ini juga sama cara ngitungnya, ini juga sama. Hanya yang membedakan ini adalah penduduknya, ini ruang kelasnya, ini adalah gurunya gitu ya. Seperti itu. Nah, habis itu masuk ke iterasi kedua. Nah, iterasi kedua seperti yang tadi, seperti iterasi pertama ya. Kita hitung di centroid 1 itu ya menggunakan titik update centroid 1 ini. Bukan pakai yang lama lagi tadi, tapi yang update centroid ini. Kita hitung lagi ya. Rumusnya sama seperti yang tadi, yang seperti iterasi pertama tadi. Nah, setelah kita dapatkan ya, habis itu kita copy ya, copy. Nah, ini hasilnya gitu ya. Terus habis itu kita hitung juga yang untuk centroid 2 antara titik centroid ini dengan data kita. Habis itu kita enter lagi, kita copy lagi gitu ya. Nah, habis itu centroid 3-nya sama juga gitu ya. Anda lihat rumusnya adalah seperti ini. Menggunakan centroid 3 itu terhadap data kita gitu ya. Kita dapatkan adalah seperti ini. Nah, bagaimana cara masukkan klasternya gitu ya? Nah, sama seperti yang tadi juga. Kita bandingkan antara 3 centroid ini mana yang lebih kecil. Kan lebih kecil kan centroid 2 ya, masuk ke cluster 2. Dan seterusnya kita bandingkan. Kalau yang ini kita lihat yang ketiga ini mana gede, mana kecilan. Lebih kecil kan centroid 3 kan, masuk ke cluster 3. Logikanya begitu ya. Ini saya bikin rumusnya, silahkan dilihat ini ya. Ini nah, seperti itu. Nah, habis itu kita lihat ada berapa jumlahnya per cluster. Nah, berubah kan? Sekarang cluster 1 itu ada 6 data, cluster 2 itu 11, cluster 3 itu adalah 6. Coba lihat tadi di centroid apa? Iterasi pertama. Itu adalah 5, 14, 4 ya. Berubah ya. Kalau masih berubah, jalan terus iterasinya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah 6, 11 sama 6, berarti ada 23 data. Nah, apakah sudah berhenti? Belum. Dia belum konvergen ya. Nah, habis itu kita cari lagi update iterasi kedua. Dari mana datanya gitu ya. Yang ini adalah datanya dari ini, yang biru-biru. Nah, untuk cluster pertama, untuk mengisi centroid 1 gitu ya. Nah, begitu. Nah, sama seperti uh, yang tadi, yang iterasi update centroid pertama tadi sama. Ini yang untuk centroid 2-nya adalah menghitung yang birunya, yang hijaunya untuk cluster 2 dan cari rata-ratanya. Yang untuk centroid 3 sama, cari yang cluster 3 yang warna pink ini, cari rata-ratanya. Itu menjadi centroidnya ya, centroid barunya, update centroid gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan bagaimana? Masuk lagi kita ke iterasi ke 3 gitu ya. Ke 3 ini ya, adalah iterasi ketiganya. Nah, setelah iterasi ketiga, nah dari mana menghitung centroidnya? Yang tadi nih yang kita dapatkan, update centroid 2 ini ya. Nah, yang tadi yang berdasarkan berdasarkan apa operate yang iterasi sebelumnya ya. Nah, habis itu kita dapatkan ini karena sama jalannya, saya mungkin nggak panjang-panjang ya. Kita cari lagi centroid 1 itu bagaimana. Nah, lihat di sini ya, sama juga menggunakan centroid ini
dengan data kita semua. Habis itu kita enter gitu ya. Habis itu kita copy gitu ya. Centroid 2 juga sama, centroid 3 juga sama. Nah, di sini perhatikan ya. Eh, sama juga. Ini lebih kecilan mana ya? Bandingkan lagi cluster 2. Terus ini masuk ke cluster 2 karena dia lebih kecil ya. Dibandingkan di antara ini dengan ini masuk ke cluster 2. Dan seterusnya sama seperti yang tadi. Ya. Terus habis itu kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah terus nah ini ada yang berubah kan? Dia 6, 10, 7. Tadi 6, 11, 6 ya. Ada yang berubah lagi. Kalau masih berubah, lanjut lagi gitu. Nah, ini iterasi ke 4 ya. Sorry ini salah tulis. Terus bagaimana iterasi 4 berdasarkan centroid mana? Kita update lagi data kita yang tadi yang di iterasi ketiganya. Ini juga sama ya, cari ratanya. Habis itu juga ini untuk centroid juga sama, cari ratanya yang untuk yang hijau. Terus yang ini juga sama, cari centroidnya yang pink gitu ya, seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan centroid baru ini lagi, kita hitung lagi seperti yang tadi, masuk ke iterasi ke 4 lagi. Nah, rumusnya gimana? Sama juga seperti yang tadi, tidak ada yang berubah. Jadi, algoritma ini sangat mudah ya, pahami. Nah, ini lihat di sini. Nah, ya kan, sama kan? Titik centroid ini dikurangi dengan data kita kan? Baru tambah kuadratkan sampai ini. Sama, persis. Nggak ada perubahan dengan iterasi sebelumnya. Nah, di situ sama. Hasilnya bagaimana gitu ya? Di sini juga sama. Berarti 6, 10 sama 7 ya. Berarti sama dengan iterasi yang ketiga. Berarti tadi gimana persyaratannya? Algoritma itu berhenti ketika posisi klaster sudah tidak berubah. Ya, sudah konvergen gitu ya. Berarti algoritma kami di dalam data kita yang 23 tadi hanya sampai iterasi ke-3 gitu ya. Nah, karena iterasi keempatnya sudah sama dengan iterasi ketiga, berarti tidak perlu kita hitung lagi, sudah berhenti di situ. Nah, apa hasilnya jadi pengelompokannya? Nah, seperti ini. Ini hasil pengelompokannya yang terakhirnya. Sini Anda bisa lihat, ini adalah hasil pengelompokannya. Saya buat lebih ini ya. Yang dapat dari mana ini? Saya copy dari sini ya. Yang ini saya copy dari yang ini. Saya copy dari sini ya. Nah, jadi yang ini saya copy, saya masukkan di sini ya. Nah, di sini. Berarti hasil finalnya adalah ini. Nah, cluster 1, cluster 1. Nah, ini. Berarti yang hijau itu adalah biru sorry. Biru adalah cluster 1, berarti kecamatan mana saja? Bojongmangu, Cikarang Barat, Cikarang Pusat, Cikarang Timur, Karang Bahagia, dan Sukawangi. Ini berarti satu kelompok menggunakan algoritma kami, gitu ya. Terus kelompok 2 adalah ini centroid 2 ini cluster 1 ini adalah saya ambil yang hijau-hijau semua, gitu ya. Berarti ada 10 kecamatan ya, 10 kecamatan. Berarti ini yang untuk yang klaster 2-nya, kelompok 2-nya. Klaster kelompok 3-nya dan saya ambil yang pink ini kan. Seperti ini ada 7 ya tadi ya. Nah, inilah hasil pengelompokan dari algoritma kami. Sangat mudah ya, sudah dipahami. Nah, nanti di ruang diskusi kita silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.